Salam sejahtera Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berjumpa kembali GPD Immanuel tahun 2024 pada pertama di bulan Januari. Tuhan suri dan kasih kalian berada di kita. Mari Bapak Ibu dan kita selalu bersujud sejenak bila menikmati pagi hari ini, bila menikmati berkat Tuhan selama sepekan ini kita diberkati oleh Tuhan. Kita boleh merayakan bersama dengan saudara, bersama dengan tetangga tahun yang berganti. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberikan pada kami kesehatan pagi hari ini. Diberikan pada kami berkat-Mu yang cukup dapat kami nikmati. Terima kasih. Kami tidak mau mematikan kami di surga. Mungkin sebentar lagi Kau visualisasikan kembali bulan dan kita berkat. Terima kasih Kau setiap jemaat, setiap hati yang boleh hadir dunia ini. Engkau jamah memberkati orang ya Tuhan. Sejauh ini Tuhan setiap kami hadir. Dengan mengerti sesuatu dengan yang kami boleh hadir pada Tuhan banyak keluarga kami. Tuhan yang bolehkan setiap kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan Yesus di rumah Engkau pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar hari Tuhan, hari per hari kita berdoasi dengan penuh ketidakpastian. Kami percaya kami ya Tuhan selalu memegang kami memberikan sukacita Bapa. Kami mau berjalan setiap hari bersama-Mu, berjalan senantiasa sampai Kau menuntun kami kepada surga-Mu yang mulia yang indah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berikan hati kami penuh rasa syukur. Berikan hati kami penuh sukacita dengan Kau. Haleluya. Supaya kami boleh menyalahkan seluruh perasaan dan pikiran negatif yang boleh menyerangkan. Tuhan Yesus, kuasailah kehidupan kami. Dan Roh Kudus berkatilah seluruh kami. Haleluya. Beri kesempatan. Mari bawa seluruh beban bertaruh di kakinya, percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menangkan, Tuhan pasti menyembuhkan, Tuhan pasti memberikan. Melangkah pasti bersama Tuhan Yesus di tahun 2020. Tuhan yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Yesus bekerja, Roh Kudus berkarya. Haleluya. Jamah setiap hari saya pikiran kami, layakkan setiap kami untuk hadir menyembah puji kepada setiap orang yang boleh nanti melihat ibadah kami melalui siaran YouTube diberkati dan dijamah oleh kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat yang boleh melayani Engkau, Tuhan Tuhan pakai setiap talenta kami untuk menjadi alat ya Tuhan kemuliaan Engkau. Tuhan, tahun 2023 kami mengalami kesedihan, 2024 kami percaya Tuhan Yesus berikan kehidupan dan haleluya. Wonten pangdipunan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau, mau bersukacita menyembah Engkau pagi hari Tuhan. Haleluya. Dalam setiap hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau sembah dan puji Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Yesus, pagi hari ini kami mau sukacita karena Tuhan Yesus sampai kepada kami. Haleluya. Dan siap memuji Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus cara
Terima kasih untuk kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Dan sepanjang tahun ini kami mau percaya Tuhan peduli, Tuhan mengerti segala masalah dan apapun yang akan kami temui. Kami tidak mau lari, kami tidak mau menoleh kanan kiri, kami mau memandang Engkau senantiasa Tuhan sebagai sumber juru selamat kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mendengarkan Tuhan disampaikan, kiranya Bapa jamah setiap kami, berikanlah ketenangan, kedamaian agar kami dapat mendengar dengan tenang Tuhan. Jika sekian perangkat elektronik yang mungkin ada Tuhan Yesus, haleluya, boleh diperkenalkan terlebih dahulu, boleh kami tenang mendengarkan kasih diberitakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman. Tuhan pakai Tuhan orang zaman untuk menyampaikan kasih setia Tuhan sebagai modal kami berjalan bersama Engkau hari demi hari. Kami serahkan ya Tuhan segala penghulu-penghulu kejahatan yang mereka mau menyerang kami, yang mereka mau mengusir kami ketika firman disampaikan. Kami mau mengusir darah Yesus kucingan tempat ini. Ya nama Tuhan Yesus saja dimuliakan, yang Roh Kudus bekerja di tempat ini. Kami mau dengan tenang mendengarkan dan merenungkan kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan tenang dan mau duduk, kami mau sampaikan kasih Tuhan Yesus sungguh baik bagi kami. Haleluya. Amin. Tuhan kami, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau di tahun yang baru 2024 sudah kita jalani selama 7 hari. Nah, selama 7 hari kami sudah kita dapat merasakan bagaimana pernyataan Tuhan, bagaimana Tuhan memimpin dalam rangka hidup kita untuk berjalan di dalam tahun yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita bersyukur kita berterima kasih kepada Dia karena Tuhanlah yang menjadi pemimpin kita. Ya, jadi saudara, kalau kita Tuhan yang menjadi pemimpin kita, maka segala sesuatu apa yang sudah Tuhan sudah lakukan, pasti Tuhan itu akan memberi. Begitu. Walaupun ujian tadi mengatakan, ya, tidak selama dan tidak menemukan jalan yang berbeda. Memang saudara mengikut Tuhan itu tidak gampang. Ya, memang gampang susah. Begitu. Namun saudara, kita bisa mensikapi bagaimana? Kita akan mengikut Tuhan, kita akan merasakan suatu kebahagiaan apabila kita hidup sepuluh dengan apa yang Tuhan berikan. Karena minggu kemarin kita sudah mengakhiri tahun 2023 bicara bahwa pengharapan apa yang kita harapkan, kita mengharapkan kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Kalau kita mengharapkan kepada dunia, bicara seringkali itu akan mengecewakan kita. Seringkali secara saya katakan dikala misalkan kita menghadapi problem yang kita berharap dengan keluarga kita, dengan akal, dengan daya upaya kita. Kemudian ada beberapa orang yang terjadi saudara akan membantu, tetapi ternyata saudara, apa yang kita harapkan sampai hari ini, sampai beberapa kali kita ini diinovasi, tidak muncul. Nah, jadi sesuatu dikasih di Tuhan. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan di akhir tahun kita sudah diberikan satu gambaran secara bahwa pengharapan kepada Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Nah, sekarang di dalam tahun yang
kita mohon bimbingan dari Tuhan. Setelah kita dapat menyelesaikan semua hal-hal kemarin yang beberapa hari lalu sejarahnya, sekarang kita akan membuka kepada kami. Begitu ya. Jadi sejarah, apalagi bangsa kita nanti juga 14 Februari adalah sesuatu yang enggak sejarah bagi bangsa Indonesia untuk menentukan seorang pemimpin yang bisa memandiri, yang bisa memimpin, yang bisa membawa bangsa ini secara kepada satu cita-cita yang luhur. Jadi sebabnya saudara negara kita jadi mancanegara semua sangat segan menghormati, menghargai tentang keberadaan bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu saudara, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Nah, tentunya kita senantiasa memohon kepada Tuhan. Kita akan memulai sesuatu yang baru. Di tahun yang baru kita akan memulai segala sesuatunya itu akan bertolak seluruh dengan tindakan ibadah Tuhan. Tentu saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita akan sama-sama kita akan buka di dalam kitab Matius 32. Matius 32 ayat yang ke-8 di sana dikatakan begini. Saya baca ayat itu saudara boleh baca dengan Matius 32 ayat yang ke-8. Aku tidak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku tidak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Luar biasa. Nah, sejarah yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat periskop daripada pasal 32 ini, bahwa kebahagiaan atau di sana dikatakan kebahagiaan bagi orang yang telah diampuni dosanya. Luar biasa ini. Kalau kita bersalah saudara, kita bersalah kepada orang tua kita, salah satu orang tua kita ibadah bapak saudara, kemudian kita datang kepada dia, mungkin kita pegang tangannya apa, sambil kita mengatakan maaf ya, saya sudah bersalah begini. Nah, kemudian orang tua itu melihat apakah benar-benar perkataan yang disampaikan, yang diucapkan itu keluar dari lubuk hati itu, atau cuma pura-pura. Tapi kalau memang keluar dari lubuk hati yang jelas dari kehidupan dari anak itu, maka orang tua ini pasti sudah dipikir aku maafkan. Semangat begitu kan? Jadi segala sesuatu saudara, apa yang kita buat, pelanggaran yang kita lakukan, kalau kita mengaku dengan jujur, maka itu akan diberikan kebebasan, diberikan keluasan. Karena firman Tuhan sendiri berkata, orang yang menyembunyikan kesalahan itu tidak bahagia, akan binasa. Tetapi bagi orang yang mau mengakui semua dosa-dosanya, itu dikatakan oleh kitab Yakub, itu adalah orang yang beribadah, orang yang diselamatkan, sehingga doanya itu akan didengar oleh Tuhan. Ini adalah saudara, tentu ini menjadi doa kepada Nabi Daud. Kita tidak asing tentang siapa Daud. Walaupun dikatakan bahwa Daud adalah sebagai seorang pemuda dari desa, dari kota Bethlehem, pekerjaannya sebagai seorang gembala, dia tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, dia tidak mempunyai pengetahuan yang luas dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Iya. Tetapi setelah kita bisa melihat sepanjang firman Allah itu dinyatakan, maka Daud itu sangat berkenan di hati Tuhan. Luar biasa ini. Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Makanya kalau saudara membaca di dalam kitab 1 Samuel, saudara akan tahu di mana bangsa Israel yang pada saat itu
Memang Tuhan sama yang senantiasa memberikan bilangan kepada mereka, membentangkan semua kebenaran bahwa dari Mesir kita dibebaskan dari perbudakan. Tuhan sendiri dengan tangan yang teracung, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin. Tetapi kenapa? Di kala itu bangsa Israel minta seorang pemimpin, seorang raja. Berarti mereka menolak penyertaan daripada Tuhan, menolak pimpinan daripada Tuhan. Yang begitu. Nah, oleh karena itu, saudara, Tuhan melihat apa yang Dia inginkan, apa yang mereka minta melalui Samuel. Nah, saudara, dikasih Tuhan, maka di sana sudah ditunjukkan orang yang nantinya akan menjadi pemimpin, menjadi raja mereka. Itu dari suku yang kecil. Di antara suku Bani Israel yang besar, tetapi suku yang kecil ini ditunjukkan di sana muncul dan dipilih oleh Tuhan menjadi raja, yaitu Saul dari suku Benyamin. Suku Benyamin adalah suku yang paling kecil dibandingkan suku Israel yang lain. Nah, secara dikasih Tuhan dengan ditunjukkan pada tanda-tanda ini begitu. Tapi sampai itu berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan berkata, bukan kamu yang ditolak, tetapi aku yang ditolak. Nah, jadi seseorang yang dikasih Tuhan, yang tahu yang terjadi, kita menghargai perdatangan pimpinan daripada Tuhan. Dan saudara, kita diingatkan kembali perlunya supaya kita mendapatkan suatu penyertaan atau pimpinan daripada Tuhan. Tentu saudara, perjalanan kita mengikuti sekian tahun. Tetapi selama sekian puluh tahun itu saudara, satu ketika kita dalam kondisi di bawah, dan selama ini tidak selalu di bawah. Satu ketika pada saat kita bersyukur kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan, dan kita mengakui semua kesalahan-kesalahan kita, maka di sana Tuhan itu memberikan pengampunan. Dan pengampunan ini saudara yang diberikan kepada kita membuat saudara saya merasakan suatu kebahagiaan. Nah, oleh karena itu saudara, di dalam Mazmur 32 ini yang kita baca hari ini memberikan suatu gambaran atau suatu pandangan yang sangat indah mengenai atau tentang bagaimana Tuhan yang akan menyertai kita. Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu dahsyat, Tuhan yang begitu luar biasa. Penyertaan daripada Tuhan itu sangat indah. Ya, itu bagi orang yang diberkati, tapi bagi saya sangat menyakitkan. Itu sebabnya saudara, di dalam penyertaan jangan itu menunjukkan tidak selamanya saudara itu membahagiakan. Tetapi bukan berarti Tuhan itu membiarkan kita. Kan kita sudah melihat kita tidak begitu. Membuat kita sungkowo, kita bisa. Katanya itu mau menyertai kita ternyata Tuhan tidak pernah berkata. Tuhan itu pasti membawa tempat atau waktu kita akan menikmati penyertaan daripada kita. Dan penyertaan daripada Tuhan itu sangat indah. Jika ada dua dikatakan, tetapi juga akan terjadi mujizat-mujizat yang Tuhan jadikan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan.
juga sering katakan, saya jadi bicara kamu, bukan selamanya ada. Memang saat ada waktu sama sekali nggak ada uang. Jadi saudara pernah kita sekolah hanya tak tahu 3.000. Jadi saya punya hanya 10.000. Tetapi saudara saya tidak mau. Begitulah apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan itu sesuatu yang baik. Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik. Makanya saudara kita bisa belajar dari kita masuk ini. Ada beberapa hal, saudara, beberapa langkah yang di dalam makhluk ini, saudara, yang sudah kita tinggal kita baca bersama, saudara. Nah, bagaimana penyertaan daripada Tuhan, bagaimana pimpinan daripada Tuhan. Ya memang saudara, setiap dari pemimpin ada perubahan, ada peraturan yang baru. Kita juga dibimbing beberapa tokoh pemimpin kita, mulai dari Pak Karno, terus sampai pada Pak Marto sekian puluh tahun, terus kemudian ganti lagi sampai mencapai Pak Jokowi. Nah, saudara, dari ikut-ikut pemimpin dan ngomong saudara, itu pasti. Namun satu hal saudara yang saya ingat, kalau beliau berpidato, nah kalau saudara yang tahun-tahun ke sana, saudara pasti bisa melihat bagaimana kita pasarnya itu berbeda. Yang memang menjadi satu kekurangan dalam bangsa Indonesia. Memang sejarah yang saya ini satu sensitif. Ya, kelemahan yang dimiliki bangsa ini adalah hidup bergotong royong. Karena sekarang itu sejarah hidup bergotong royong, maka saya rasa di desa saya tidak di desa ini hampir 50 tahun. Dari kepala desa yang kedua, yang setelah habis diganti Pak Bingan. Nah, dalam pemerintah Pak Bingan dan perangkat pemerintah desa yang sebut-sebut, saya berbeda dengan Pak Desa sekarang. Memang pernah saudara, pada waktu saya duduk di satu negara, saya pernah teman kerja dari susuk warna di jalan oleh orang di sana. Itu sudah ada dana, coba. Ini kelemahan kekurangan di mana bangsa Indonesia hidup bergotong-royong. Nah, oleh karena itu saudara, itu yang memang benar-benar terjadi di tengah. Nah, supaya kita akan bisa melihat tentang sifat pimpinan daripada Tuhan. Jadi sifat daripada pimpinan daripada Tuhan ini memang tidak harus kita terima. Tetapi sebenarnya itu adalah merupakan satu tawaran. Jadi ditawarkan seperti hari-hari ini sejarah dari para kandidat, ya, calon pemimpin itu menawarkan program-program kalau nanti aku jadi, ya. Namun ada kalanya sejarah ini itu memang kenyataan. Begitu kan? Bahkan para caleg juga demikian. Kalau dulunya tadi kalau saya berhasil, tetapi kemarin pada waktu saya mengikuti persaudaraan dulu, ada sejarah jadi dia begini, ya
tapi dia bukan gembala. Dia suami dari gembala. Ya, istri dia dari gembala, dia tidak dari gembala. Sudah 3 kali terwujud dia menjadi anggota dewan dari salah satu partai. Nah, sekarang kita Tuhan, dia katakan, kalau ada anak Tuhan yang mencemurkan tubuh semuanya, jadi seperti itu saudara. Nah, maksudnya kan, karena dia sebagai jalan Tuhan. Nah, tahun ini dia maju lagi. Nah, kemudian saudara, dia tidak hanya ngomong saja, tetapi selalu terbuka. Selama 3 periode dia sebagai anggota di salah satu partai saudara, maka keberadaan di mana dia tinggal dengan semuanya bagus baik tentang masalah jalan, irigasi dan sebagainya itu sangat dibutuhkan diperlukan. Jalan memang adalah merupakan untuk melanggarkan ekonomi. Dan jika di desa itu saudara, desa yang betul-betul yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena pertolongan anak Tuhan. Yang inilah saudara. Karena dia sadar, saya sebagai orang Kristen, saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka apapun yang dia usulkan, dia bersihkan, dia bersifat dia karena dia sibuk pada waktu renovasi gereja. Jadi gereja-gereja yang ada di wilayah, ya di gereja yang ada di wilayah Bali itu rata-rata semuanya adalah buat dari pemerintah. Nah, pada saat gereja yang dia direnovasi, kalau yang kaya itu paling banyak 75 juta, tapi untuk dia sendiri minta 150 juta sampai berbagai begitu ini loh. Yang lain cuma saya kok. Waktu kamu mintanya 150 juta. Ya, ya kan apa? Tapi akhirnya dari bupati juga mengiyakan. Jadi untuk bupati bedanya misalnya itu 150 juta. Jadi semuanya terwujud. Nah, untuk bersih, ya sekarang Tuhan yang berbagi kepada kita. Bagaimana sifat yang benar, tentu saudara tahu sifat yang dimiliki oleh Tuhan kita. Ya. Kalau Paulus katakan di dalam kitab Filipi bahwa Yesus adalah Bapa di surga, tetapi dia tidak mengambil kesetaraannya dengan Allah, tetapi dia mengambil sifat manusia. Memang di sana dikatakan 100% manusia dan 100% Allah. Bahkan dia mati di atas untuk menyelamatkan. Nah, ini loh saudara, merugikan. Jadi dia tidak. Nah, kalau kita kan agaknya hidup ya. Kenapa kita tidak memiliki hati yang benar? Karena di dalam hati pasal ayat 5 itu bisa dikatakan berbeda orang yang berbeda hati karena dia yang mewakili. Itu kan itu. Nah, oleh karena itu sudah kembali apa yang menjadi doa daripada Daud, maka di sana dikatakan dia akan mengajar. Dia akan mengajar, menasihati. Begitu. Mana sih terjadi? Kok dia omongan ini? Kok berani-berani mau mengajari? Mau menasihati. Oke, hanya kemudian kita. Seringkali itu saudara kita mengasuhkan orang lain, menganggap orang lain itu kita lebih dari. Ya, tapi saudara itu yang menjadi satu kenyataan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Aku tidak mengajar dan menunjukkan kepadamu jangan yang harus. Ini sama dengan bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada kebanyakan orang. Jadi dia sudah ingin aku jalan.
kehidupan dan kebenaran. Jadi kita sudah puji. Jadi pujian itu tidak semata sebagai menjadikan itu kita nikmati, kita bisa membuktikan apakah benar Yesus adalah sebagai jalan kehidupan dan kebenaran. Lagi saudara disebut di dalam Yohanes 14 yang ayat yang benar. Aku berjalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa jika tidak lewat. Ini saudara. Jadi kita membuktikan bahwa Yesus yang kita semua adalah Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Jadi dia tidak hanya menunjukkan itu jalannya, tetapi dia sendiri menunjukkan bahwa akulah jalan dengan siapa? Nabi Musa. Nabi Musa yang berkata Tuhan jadi berkata tidak ada orang yang seperti Nabi Musa. Itu Tuhan. Allah sendiri mengatakan tidak ada orang yang seperti Nabi Musa. Musa memiliki hati yang ada masa rendah hati. Tetapi Musa dia tidak pernah mengatakan aku jalan benar. Walaupun Nabi ini mengatakan tidak ada seperti Nabi Musa, tetapi Musa sendiri dia tidak berani mengatakan aku jalan benar. Jadi sesuatu dikasih itu memang banyak tokoh-tokoh itu yang Tuhan mengatakan tidak ada orang yang seperti hambaku Musa, tidak ada orang seperti hambaku kayak apa saudara ya. Tetapi mereka yang ditokohkan oleh Tuhan, tetapi dia tidak berani mengatakan menunjuk dirinya sebagai jalan kebenaran. Sekarang banyak hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, banyak mujizat-mujizat yang terjadi melalui pelayanan mereka, tetapi mereka tidak berani mengatakan aku sebagai jalan. Nah, inilah sesudah kita membutuhkan penyertaan dan pimpinan daripada Tuhan. Yang jika kita mau kebenaran dari Tuhan. Nah, maka sebenarnya inilah sifatnya daripada Allah. Bahkan jalan itu pun Nabi Amos, ya, jalan Amos pasal yang kelima. Amos pasal yang kelima ayat yang ke-12 di sana dikatakan carilah maka kamu akan hidup. Ya, begitu lah. Jadi Amos pasal 4 pasal yang pasal kelima ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-6 bisa dikatakan carilah maka engkau akan mendapatkan, carilah maka engkau akan hidup. Jadi sekarang kita sedih. Saat ini kita mencari, banyak orang mencari, banyak kejutan, mencari kesukaan, mencari kesenangan, kepuasan. Di dalam dunia tidak ada jalan. Di dalam dunia tidak ada kesukaan. Kesukaan yang ada di dalam dunia itu sifatnya semu. Seperti beberapa hari yang saya katakan secara individual, saya katakan seperti dimakan. Saat kita tarik tahun ini, maka ibadah ini berjalan. Ruang ini merasa kesedihan karena kehidupan ini. Tapi pada satu saat atau satu ketika kita matikan tombol, ya memang masih berputar, tapi hanya sesaat, kemudian mati. Itu. Dan ada kalanya ditambahkan kesannya di dalam dunia, oh itu bisa menyenangkan kita, kita bisa happy. Tetapi itu sifatnya hanya sementara. Setelah itu jadi batu lagi. Jadi susah lagi. Kan seperti itu. Jadi sebenarnya itu sifat banyak lagi pada Tuhan itu yang memberikan menunjukkan aku berjalan Tuhan. Maka di dalam kitab Amos itu berkata, carilah maka kamu akan hidup.
apa yang kita kan? Kita tidak mencari. Begitulah. Jadi kalau kita melihat usaha Tuhan kita akan merasakan ini. Ya. Ini maksudnya misalnya tadi ujian, saya ujian ada orang muncul di dalam ini. Jadi dalam tradisi adalah sesuatu yang luar biasa. Setiap hari, bukan setiap minggu, bukan setiap besok, tetapi setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Jalan bersama Yesus itu kita bisa. Ya, kita mengatakan satu kebahagiaannya yang luar biasa. Betul. Kemudian saudara, jadi apa yang Tuhan mau berikan kepada orang yang benar-benar mencari Tuhan dan yang rela mengikuti jalan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Nah, jadi sebagai kasih Tuhan. Kemudian yang kedua, yang berikutnya dikatakan pimpinan Tuhan yang punya tidak dan atau jangan. Ya. Jadi kadang-kadang ini jangan, ya jangan. Namun tidak selalu menghargai. Ya. Jadi pelajaran bilang secara seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa pada waktu mereka hidup tinggal mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia happy, dia senang, dia berbahagia, dia bebas secara yang namanya. Tapi pada suatu ketika mereka tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang dikatakan. Tuhan katakan semua yang ada di kamar itu boleh kamu makan, tapi satu yang ada di tengah-tengah taman, jangan kau makan. Pada saat kamu makan, kau mati. Pada saat kamu makan, kamu mati. Karena buah itu adalah buah yang baik dan penolongnya. Nah, namun saudara, karena kurang hati-hati, kurang waspadanya, ya kamu yang tidak undang, tolong ya di situ ngobrol. Nah, awal saudara tanpa mewaspadai. Itu kata Tuhan, kalau kamu makan, kamu mati. Tapi kalau kamu tidak makan, mau mati. Mau soal itu atau mau bunuh? Tidak. Tuhan itu berkata, kamu makan, kamu mati. Tapi kalau kamu melihat, dia melihat, apa yang mati? Kan tidak. Allah tidak akan membunuh. Manusia harus sebenarnya berkata, aku makan, aku mati. Tapi kalau tidak makan, untuk aku melihat, masa aku makan saja. Nah, inilah sejarah itu tipu muslihat daripada puasa agama. Ada kalanya kita tergiur dengan tipu muslihat ini. Ya, ini memang itu sejarah. Itu juga benar. Nah, sehingga begitu melihat dua karangan itu, Tuhan itu kayak boleh makan, kayak hidup. Nah, akhirnya sejarah dari mata melihat, akhirnya bergeraklah hati. Maka hati ini merintahkan kakinya, ayo sedikit pekerjaan ini tugas kamu sedikit ya. Kalau sudah dikatakan buah itu, maka hati itu merintahkan ini tugasmu makan. Nah, akhirnya kemudian kita ada pertanyaan, apa yang akan makan buah pengetahuan baik dan ya, jadi kata firman Tuhan
Tuhan itu bukan karena mati jasmani, tapi mati rohani. Kehilangan kasih karunia yang daripada Allah, berdepan dan pemimpinan daripada Tuhan. Kalau orang yang sudah enggak tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan, maka kehidupannya rusak seperti ini. Ya, begitu. Jadi secara indikatif, dan kalau sudah tidak mau dipimpin oleh Tuhan, bagaimana akhirnya Tuhan? Ya siapa sampai yang menjadi rapat itu pun mereka ada. Nah kalau sudah seperti itu, apa? Akhirnya putus asa, lebih baik lagi mati. Kan seperti itu. Jadi ini adalah sesuatu yang kasih Tuhan. Tetapi masalah umur itu mengatakan jadi Tuhan meminta kepada dia. Jadi apa yang Tuhan dikatakan terdapat Tuhan itu tidak selamanya enak. Ya, contohnya di dalam Matius pasal yang ke-19 di sana ada seorang muda yang kaya. Nah, seorang muda yang kaya ini di saat Yesus berpidato, di saat Yesus itu berkhotbah, dia dapat orang-orang ahli dan semua banyak orang yang murid-murid. Nah, kemudian pemuda yang kaya ini orang mau datang. Dia katakan, yang ahli, yang baik, ahli beragama, guru, yang guru yang baik. Apa yang dapat aku perbuat supaya aku bisa masuk surga, supaya aku bisa selamat? Yesus berkata, di dalam dunia tidak ada yang baik. Hanya satu yang baik. Terus kemudian saudara, Tuhan tidak hanya berhenti pembicaraan di situ, maka dia mengatakan kepada pemuda, seperti apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, kasihlah Allah dengan segala hati, dengan segala jiwa untuk roh pikiran. Kasihlah sesama manusia dengan bentuk ilmu. Kemudian dia jawab, wah semua itu sudah melakukan Tuhan. 10 kebenaran itu sudah aku kerjakan, sudah aku lakukan. Yang ada yang kurang. Bagus, baik. Tapi Yesus berkata, masih kurang. Loh, apalagi Tuhan? Jadi kebenaran itu hanya 10. Kok Tuhan katakan kurang 1? Sekarang coba berkata keadaanmu dan berikan kepada yang lain. Selesai. Begitu saudara mendengar bawaan daripada Tuhan, maka pemuda yang kaya ini saudara jadi susah. Wis lah menulis aku gak melok, saya tidak mau mengikuti Tuhan. Dia tidak mendapatkan sesuatu. Walaupun dikatakan saudara, dia sudah melakukan 10 hukum Taurat ini. Orang yang bisa melakukan 10 hukum Taurat ini berarti dia sempurna. Tetapi di pemandangan Tuhan saudara, orang kata, kan saya dikatakan, makanya Yesus berkata, lebih gampang, lebih biasa seekor unta masuk ke depan garuk daripada orang kaya masuk ke surga. Kalau itu sesuatu. Jadi lebih mudah seekor unta masuk ke depan garuk daripada orang kaya masuk surga. Begitu ayat sekarang juga bisa memimpin menjadi orang surga. Ya kan? Sulit. Susah. Jadi kan gampang, begitu. Jadi sekarang yang sebenarnya itu satu contoh negara, ya. Jadi gimana susah juga. Makanya saudara Tuhan memberikan pendapat daripada jalan yang Tuhan berikan itu tidak mudah dan tidak menyenangkan. Tetapi jalan itu adalah jalan yang benar. Jadi jalan yang benar itu sebenarnya yang membawa kita kepada hidup
yang dekat. Tetapi jalan yang tidak benar itu yang akan membawa kepada kita kepada satu kebinasaan. Nah, sekarang secara ibadah kita mau dipimpin Tuhan begitu. Ya, jadi, makanya jangan tidak hidup, ya, penyertaan. Jadi boleh kita, jangan kita boleh, kita tidak boleh lakukan begitu. Jadi sekarang kita jadi Tuhan. Kemudian di sana juga pernyataan daripada Tuhan, bimbingan daripada Tuhan. Itu ada yang mengatakan ya. Makanya kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen itu tidak bersumpah. Ya. Jadi kita nggak berarti bagi tahu kalau seandainya secara sebagai berarti sebagai pejabat ya pemerintah bisa ataupun apa secara itu mesti ada sumpah. Sebagai tanda, tapi dia berkata, tapi untuk Kristen, ya, untuk kita mengucapkan janji, ya begitu kan. Jadi kalau dia di atasnya tidak ada yang tidak, jangan tidak dikatakan dia dikatakan tidak. Jadi sifat dunia itu dunia, tetapi perkataan daripada Tuhan itu memang hadir. Jadi dalam ini adalah dalam kehidupan dan kebenaran yang akan membawa saya kepada tujuan kita menjadi anak Tuhan, menjadi pengikut kepada Tuhan, masuk surga. Itu. Jadi dalam ini ada dua jalan, jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Jalan yang lebar itu menuju kepada kebinasaan, tetapi jalan yang sempit itu menuju kepada hidup yang kekal. Nah, oleh karena itu tidak gampang, tidak mudah, tidak mengikuti pernyataan pimpinan daripada Tuhan. Ada kalanya memang kita merasa kok rasanya sudah sekali, jadi seperti itu sosial. Ya, tetapi kalau kita mau menjadi pengikut Tuhan, memilih Tuhan, tidak hidup bahagia, hidup jujur. Ya. Benar-benar kita mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sosial, maka kita akan menikmati tentang arti kepada Dia. Dan oleh karena itu Daud yang dia katakan aku akan mengajar, akan mengajar, dan akan memandang. Jadi dia tidak pandang tetap kepada Dia. Begitu. Jadi pelajaran kita, walaupun kita tidak bisa mengakhiri tahun 2023 dengan baik, tetapi masih alhamdulillah dapat kita selesaikan. Kalau tadi saya berdoa, berikan saya kekuatan, berikan saya kemampuan. Ini sejarah rasa-rasanya dengan keinginan di kepala bukan tersebut. Tetapi saya minta Tuhan berikan kekuatan, berikan saya kemampuan, karena masih ada pekerjaan yang perlu dan kerjaan sesuai dengan panggilan Tuhan. Jadi itu sesuai. Jadi itu menjadi saya kepada Tuhan. Jadi secara hanya berdoa pernyataan itu yang berbeda. Pernyataan daripada Tuhan itu lebih dahsyat daripada pernyataan orang. Dan pada saat kami berdoa, ibu bapak masih hidup, ya di kancah pelayanan keberadaan di mana kita katakan hidup. Tetapi setelah sebenarnya semua dan semua itu bisa terjadi. Tapi saya percaya kepada Tuhan, Tuhan yang menjadi andalan kita, Tuhan yang menjadi harapan kita. Tidak ada hanya satu-satunya Tuhan. Karena di dalam kitab Yeremia 29 dikatakan, aku tahu segala hal
rancangan kebijakan atau kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang baru, pengharapan yang perlu dilakukan. Dan oleh karena itu silakan Tuhan dikatakan kepada kita untuk melakukan dan memberikan petunjuk yang buruk dapat melakukan yang begitulah. Yang sisa dikasih itu hanya satu, kita mau ikut menolaknya. Jadi kita tidak meninggalkan sekali yang baik. Tinggal setiap sampai mati. Karena mati sendiri berkata, ada ke-25, ada yang terakhir. Berkata Tuhan yang sampai mati. Dia akan memperintah. Begitulah. Dan sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Tidak dapat jalan sendiri. Kita sadar tidak membuat, tetapi sebenarnya bukan kita cinta. Kita mempunyai Tuhan yang dahsyat, mempunyai Tuhan yang luar biasa. Maka sinar kemuliaan yang dari Bapa itu yang telah datang. Ini yang telah menjadikan terang bagi dalam hidup kita. Itu yang akan menemani setiap perjalanan hidup. Mungkin tinggal saudara mengalami jalan yang sangat benar, maka percayalah Tuhan. Nah, Yesus berkata, "Akulah terang dunia ini." Maka setiap orang yang berusaha dalam penyekapan kepada Tuhan tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi berjalan di dalam terang.
ibadah dari awal sampai akhirnya. Tuhan, Engkau memberkati setiap firman-Mu, Engkau memberkati hamba-Mu. Terlebih Tuhan, Engkau menanamkan firman itu di dalam hati kami, supaya kami boleh menjadi generasi yang tangguh, anak-anak Tuhan yang diberkati, anak-anak Tuhan yang semakin hari menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau juga akan memberkati hamba-Mu yang semakin hari di dalam usia yang lanjut. Tuhan, Engkau berkati tambahkan hikmat bijaksana dari Tuhan, terlebih kekuatan fisik, kekuatan rohaninya ya Bapa. Engkau juga berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau juga menyertai apapun yang menjadi problema, yang menjadi hal yang hambatan. Kami percaya Tuhan itu akan selesaikan, Tuhan itu akan berkati, bahkan Tuhan akan memberikan jalan yang keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita memberikan kesempatan pada dengan kepala kita, Tuhan Yesus, inilah kami dengan kesempatan kami yang sesungguhnya. Kami mau memberikan dan kerelaan hati kami Tuhan untuk pekerjaan di rumah-Mu. Tuhan Yesus yang memberkati kami, Tuhan Yesus yang kembalikan buat kami lipat kali ganda. Kami mau bersyukur ya Tuhan, berikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jangan lupa Yesus. Baik, mungkin pengumuman tidak saya catat di LCD. Namun saya akan mengumumkan untuk minggu tanggal 14 ada tim dari Surabaya yang akan melayani ibadah kita, dan ibadahnya nanti tidak dimulai jam 8 pagi, namun akan diadakan jam 5 sore. Jadi mungkin kalau saudara ingat beberapa di tahun kemarin, bulan berapa ya, itu pernah ibadah sore jam 5, WA-nya dari sana. Itu timnya dari Bapak Pendeta Timotius Herianto. Nama timnya itu Aiba, Allah itu baik, dari Surabaya. Jadi akan pelayanan di gereja ini di GBD Karangrejo tanggal 14 Januari 2024 pukul 5 sore. Untuk yang pelayanan BL dari sana, pembicara juga dari Surabaya, dan untuk musiknya nanti setempat. Nanti untuk latihannya
saya bisa koordinasikan di grup BIFA. Dan selanjutnya ada undangan ibadah Natal. Ibadah Natal Pemuda Remaja GPDI Tiberias Pare yang Natal kemarin itu ikut melayani sebagai choir. Kita dari GPDI Manual dapat undangan untuk menghadiri ibadah Natal Pemuda Remaja GPDI Tiberias Pare pada hari Sabtu tanggal 13 Januari jam 5 sore di tempat gedung utama GPDI Tiberias Pare. Jadi nanti saya mohon untuk pemuda remaja nanti kita bisa hadir dalam ibadah Natal ini karena ini juga undangan dari teman-teman kita yang kemarin juga bantu pelayanan di tempat sini. Ya siapa tahu nanti kita dapat relasi banyak di GPDI Tiberias, jadi biar bisa kita kontak-kontakkan, bisa menjalin relasi dengan pelayanan Tuhan. Dan juga mungkin dari Bapak Tadius ada yang disampaikan? Tidak ada? Atau saya sampaikan sekalian tanggal 12? Oke. Tanggal 12 saya undang seluruh jemaat GPDI Manual untuk hadir dalam ibadah Natal Bamak, tempatnya di GPDI Teos Ringrejo, dan jam 5 sore mulai ya. Jadi saya undang di tanggal 12 ibadah Natal Bamak Kecamatan Ringrejo dan Ganda di GPDI Teos pukul 5 sore. Nanti akan saya tekan lagi di grup GPDI. Mungkin itu saja. Oke, silakan. Pakai dress code apa di Ringrejo? Oh iya, untuk Natal sepakat dari yang awal kemarin jadi kasih tahu dari Bapak Tadius, kita pakai baju tradisional ya. Jadi baju khasnya Natal kita kemarin. Nanti yang pemuda pakai baju batiknya saja ya. Yes, itu aja. Jadi biar kita serempakkan untuk ibadah Natal tanggal 12 itu. Jadi saya ulangi lagi untuk dress code-nya yang dewasa itu nanti baju korek, baju adat, baju tradisional, dan pemuda remaja itu nanti pakai batik. Yang anak sekolah minggu juga boleh pakai baju tradisional. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Selebihnya akan saya temukan di grup GPDI BIF K3. Baik, sahabat untuk ini kita akan selesaikan. Kami memilih bahkan dalam pelayanan kami Tuhan. Haleluya. Walaupun banyak hal yang terjadi, kalau kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami.
karena bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang benar. Bapak Ibu Saudara, untuk akidah berkecantikan sepanjang 1 bulan ke depan, Tuhan baik bersedia untuk ibadah Bapak Kecamatan Kandak di Indo Anggia 12. Ya kiranya Tuhan memberikan suara yang terang benerang, sistem Tuhan. Kami imani, kami menggunakan iman Nabi Elia, kami menggunakan iman Nabi Elisa dan iman daripada Yosua. Peperangan belum selesai, maka matahari tidak akan terbenam. Maka iman daripada Nabi Elia dapat turun hujan. Inilah Tuhan kami yakini, kami percaya. Di saat kami umat-umatmu menyembah, memuji dan memuliakan Kau, tidak akan terjadi perang. Maka iman daripada Nabi Elisa yang tidak dapat Kau bukakan dan Kau jelekkan mata rohani kami, sehingga kami boleh melihat kuasa dan mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Lalu kepanitiaan Bapak Kecamatan Kandak di Kedua Tuhan kiranya tetap dari istimewa Tuhan yang kami pakai kami gunakan untuk bersama-sama beribadah. Tuhan Engkau juga memberkati. Terima kasih bagi para pelayan-pelayan. Tuhan akan menolong. Engkau pakai kehormatan Tuhan. Di saat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan suasana surga ada di tengah-tengah kami, sehingga dalam pada bulan berfirman-Mu itu akan jatuh di dalam lubuk hati kami, sehingga firman itu akan tumbuh, firman Tuhan itu akan berkembang, sehingga berbuah seluruh buah itu mendatangkan puji dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah berbagai pelayanan pekerjaan pada saat pagi hari ini, Tuhan kiranya Kau panggil hari pertama hari dengan kuasa dari tempat tinggi, dengan berkat yang daripada Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk saudara kami yang tidak sempat hadir pada siang pagi hari ini. Tuhan kiranya Bapak tolong berkati mereka, menyertai mereka dalam pemeriksaan mereka. Tuhan pada rumah sakit, Tuhan menjawab dan memberikan kesembuhan. Juga Tuhan kecepatan ini kami berdoa untuk berkati kami secara Tuhan pada hari Selasa yang akan kembali ke Belanda. Yang kiranya Tuhan sebagaimana Engkau menyertai pada saat Dia meninggalkan Belanda di Indonesia dengan selamat, sedemikian juga pada saat Dia meninggalkan negara Indonesia kembali di tanah kelahiran, Tuhan juga akan tiba dengan selamat dan sejahtera. Selamat Tuhan, Engkau yang diagungkan dan Tuhan dimuliakan, baik melalui darat udara. Tuhan untuk setiap kendaraan dan pesawat yang akan dipakai di penerbangannya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, terima kasih semuanya itu membawa puji dan hormat kemuliaan dari nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami yang sedikit lebih lagi, Tuhan kalian akan membuka tonggak yang baru dalam Pilpres. Tuhan kiranya Bapak berdoa Engkau berkati para pemimpin bangsa kami, daripada Bapak Presiden, Wakil beserta seluruh staf jajaran Kabinet Indonesia Maju, bersama-sama dengan anggota eksekutif baik di daerah maupun di pusat, para gubernur bupati, wali kota, para camat, kepala desa, kelurahan, bahkan sampai di RT dan RW, sehingga terciptanya suasana damai dan sejahtera. Peristiwa Tuhan menjelang pemilu tanggal 14 Februari nanti, dari seluruh kepanitiaan, para peserta pemilu dari partai politik, bahkan para kandidat semuanya kami serahkan di dalam tangan. Berikan kepada mereka penguasaan diri, berikan kepada mereka Tuhan roh takut kepada Tuhan, dan siapapun di kemudian hari kita pilih menjadi orang nomor satu di Indonesia ini adalah orang yang baik di antara yang terbaik dan melakukan menjalankan punya pemerintah dengan adil, jujur, seadil-adilnya dan setidak tentunya, sehingga terciptanya
suatu negara yang adil, makmur, umat pribadi dan senyala, dan tidak kalah pentingnya TNI Polri yang siap menjaga betul-betul pada negara kita Republik Indonesia seperti harga mati dalam tugas-tugas beliau. Tuhan ketolong sampai dan Tuhan berikan segala kewajiban, bahkan di sana Tuhan haleluya mendampingi dan mengawal jalannya pemilu. Benar-benar akan terjadi pemilu damai sejahtera sehingga semuanya diadili. Walaupun hari-hari ini di dalam Tuhan haleluya elektronik memanah, tetapi kepala berpanas, tetapi hati tetap tinggi karena Tuhan yang menyertai, karena di tengah-tengahnya Tuhan yang akan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih kepada setiap kurban dan teman-temanmu, kembalikan sesuai dengan janji baik pertentangan dua sisi dan bahkan yang kembalikan dari Allah dan mereka bukan keputusan kecil yang tetapi ketepungan dan kesediaan itu untuk menyebabkan Tuhan dan bukan yang mencurahkan hal yang itu lagi bertiga-tiga di langit itu akan mencurahkan atas kehidupan mereka sehingga di dalamnya Tuhan dimuliakan. Untuk anak-anak kami Tuhan jaga hidup dan bangsa sekolah dari TKI, SMP, SMA, maupun di perguruan tinggi baik yang ada di dalam maupun di luar kota. Tuhan terus sertai mereka, fokus mereka, kawal mereka senantiasa, jadikan mereka menjadi berkat dan Tuhan dimuliakan. Berkati kedua orang tua mereka, Tuhan yang senantiasa mereka berusaha menyediakan semua apa yang dibutuhkan oleh putra putri mereka. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih kami yakin dan percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Berkat tangan Tuhan, haleluya, dasar luar biasa. Mari sebentar Tuhan yang berkempuan dari tempat kami masing-masing. Kiranya untuk menyertai kami sampai kami tiba di rumah. Kita berikan anggota keluarga dan selamat dan sejahtera. Sekarang sesuai yang kita cari. Coba kita tinggalkan rumah Tuhan. Kita akan pulang bersama-sama. Angkatlah kedua belah tangan. Lawan dan terima berkat rahmat. Kasih daripada tanpa Allah yang disuruh. Hanya sejahtera di dalam untuk perayaan Tuhan Yesus itu penyertaan kuasa berkebirnya menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai malam Tuhan Yesus datang yang paling kedua. Terpuji pujilah terlebih dahulu berkat untuk selama-lamanya. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan.